Halo pemirsa sekalian, pecinta konstitusi. Hari ini kita akan membahas sistem presidensial pasca reformasi. Tentu adalah hal yang menarik untuk kita kaji secara mendalam. Dan beberapa sumber saya ambil dari bukunya Pergeseran Fungsi Legislatif kalangan Saldi Isra, diterbitkan oleh Raja Wali Pers. Saudara-saudara mahasiswa maupun rekan-rekan siapapun penikmat channel YouTube ini, konstitusi kita itu yang disahkan pada 18 Agustus 1945, artinya sebelum amandemen, itu menganut ketidakjelasan mengenai sistem pemerintahan kita. Di Undang-Undang Dasar 1945 ketika itu ada yang mengartikan bahwa sistem pemerintahan kita itu campuran. Kenapa? Karena ada lembaga tertinggi yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana MPR itu mempunyai kewenangan menyusun haluan negara yang memandatkan pada presiden untuk melaksanakannya. Jadi presiden punya tanggung jawab melaksanakan garis-garis besar haluan negara sesuai penjelasan Undang-Undang Dasar. Dan presiden bisa diberhentikan karena melanggar haluan negara tersebut berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ciri parlementer. Sementara ciri presidensialnya adalah banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan presiden memegang kekuasaan eksekutif, ya. Kemudian presiden bisa mengangkat menteri, duta besar, dan seterusnya. Dan presiden tidak bisa menjatuhkan DPR, dan DPR juga tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi yang bisa memberhentikan hanya MPR melalui sidang istimewa, dan itu atas usul dari DPR tentu saja melalui memorandumnya. Nah, itu cerita sebelum amandemen atau sebelum reformasi. Dan sebelum amandemen juga ada banyak pakar berbeda pendapat. Kalau Profesor Suni mengatakan ya sistem presidensial, ya dia tetap itu. Tapi kalau Profesor Sisumantri mengatakan sistem campuran karena kita ada ciri-ciri parlementer dengan model MPR yang bertanggung jawab sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan ada juga ciri presidensial ketika presiden memang menjalankan kekuasaan eksekutif, bahkan bisa membentuk kabinet dan seterusnya. Tapi setelah reformasi ini mencoba diintegrasikan oleh MPR melalui perubahan undang-undang dasarnya, bahwa Indonesia setelah reformasi dengan 4 kali amandemen tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan 2002 kita sudah menganut sistem presidensial. Dan di situ memang direduksi kewenangan MPR. Jadi MPR tidak lagi membuat haluan negara. Presiden juga tidak lagi mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat. Presiden juga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu sudah banyak perubahan. Jadi itu penguatan sistem presidensial kita. Mesti tentu saja banyak pendapat yang mengatakan bahwa untuk sampai ke presidensial murni juga kita masih berdebat para pakar soal itu. Misalnya tadi Profesor Saldi Isra menganggap ada ciri-ciri yang kurang kuat dari presidensial kita. Misalnya kalau di Amerika Serikat itu presiden punya hak veto terhadap suatu undang-undang yang sudah dirumuskan Kongres. Sedangkan di Indonesia tidak ada hak veto bagi presiden. Jadi ini sebenarnya menurut Saldi Isra kurang pas. Kalau kita mau adopsi harusnya kita juga punya kewenangan hak veto. Selain itu juga memang ada pembatasan-pembatasan tertentu yang terkesan bahwa sistem presidensial kita tidak sekuat seperti di Amerika Serikat. Karena misalnya dalam pengangkatan pejabat-pejabat negara tertentu itu masih ada peran DPR yang dominan, ya. Seperti misalnya pengangkatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu melibatkan fit and proper test dari DPR, Komnas HAM dan sebagainya. Jadi banyak hal yang melibatkan DPR yang harusnya itu dijelaskan dalam konteks kalau sistem presidensial ya harusnya kewenangan penuh dari presiden. Jadi parlemen hanya mengontrol saja. Itu kira-kira sekilas ya mengenai sistem presidensial. Nanti akan kita bahas dalam kuliah-kuliah yang lebih spesifik untuk itu. Tetap semangat, tetap jaga imunitas karena kita masih dalam kondisi COVID. Terima kasih.